Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bertawasul kepada Rasulullah, mudah-mudahan yang hadir semua di sini dipanjangkan umur, disihatkan badan pian, dimurahkan rezeki pian. Mudah-mudahan apa yang dihajat pian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa ahli baiti wa awliyaihi ajmain, khususan ila ruhi Siti Khadijatul Kubra. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa wafiqna ila siratikal mustaqim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Muhammad SAW diutus bahkan sampai sekarang dan seterusnya sepanjang kehidupan, sepanjang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang peristiwa karamat ini terus tiada harus di dalam Al-Qur'an, tiada harus di dalam Al-Qur'an, daripada Al-Qur'an mukmin hadis, karena masih banyak juga sejarah para umat, para nabi yang tiada disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maksudnya pula orang yang bakal karamat ini pula ada yang terjadi di Al-Quran, padahal banyak. Sama kayak Nabi banyak pula, bukan yang Salawi aja, Nabi Khidir aja kada tahu ya, cuma tetap jadi Nabi. Kayak malaikat pula tahu kita 10, padahal malaikat itu sampai puluhan ribu. Andaknya di mana? Ya di langit. Nah, itu daripada para malaikat. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, wa minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Artinya, dan sebagian dari antara mereka telah kami kisahkan kepadamu, dan sebagian tiada kami kisahkan kepadamu. Ada yang dikisahkan pula, ada nang kada. Ada yang dikisahkan, ada seperti kayak Siti Maryam dikisahkan, seperti kayak Nabi Yusuf dikisahkan, seperti kayak Nabi Musa boleh dikisahkan melawan daripada itu Fir'aun. Dan perlu diketahui bahwa karamat itu dibanding dengan mukjizat tiada ada bandingannya. Hanya saja kalau mukjizat disertai dengan dakwah nubuat dan menantang terhadap musuh-musuh, sedangkan karamat tidak disebut di dalam kitab Al-Fatwi Fatawi Al-Kubra. Wa qad qala a'immatu ma jala ayyakuna mu'jizatan linabiyyin jaja ayyakuna karamatal waliyyi la farqa bainahuma illa tahaddi famarjul karamati ila qudratillahi ta'ala. Artinya pula berkatalah para imam sesuatu yang memungkinkan. Berkatalah para imam sesuatu yang memungkinkan terjadi bagi mukjizat Nabi, mungkin juga tidak terjadi karamat para wali. Mukjizat itu pula gugurnya para nabi. Mukjizat, karamah
maunah lawan istidad. Hanya rancak sudah ulang, kurangnya pula ibadah kada, penyambayang kada, penguasa kada, kaya pada kita, mulia pada kita, itu merannya lanjuran. Karena pecangan dicabut, karena mana umur tu ampun Allah, harta pun ampun Allah. Ada kita kadang-kadang pula ibadah rajin sudah, penguasa penuntut ilmu, cuma ada aja cobaan. Mungkin pula Allah sayang kepada pian, menyuruh pian, saya kira menambahi batu-bat lagi. Kenapa? Karena mana bila Allah sayang, pasti Allah uji dengan nang kurang bagus. Kan pula menuntut ilmu rajin sudah situ kamari, orang boleh dapat sekalinya kadang pen bulik hilang pulang sandal. Betulnya itu pula bala tuh menyeraput. Ngitung apa? Ujian. Tapi bila orang maksiat dapat bala, berarti itu pula adalah dasar bala baginya. Jadi bila orang beriman, Allah mau uji tahan banting kada. Makanya ada kalau kadang-kadang kita nih yang berenakan saya ikut gue pindah kada tapi mungkat. Sekalinya berenakan si otoh ini saya pernah bagus rezeki pernah mungkat benar. Nah, mungkin pula rezeki itu kita kada tahu. Mungkin Allah memberikan rezeki itu bisa terlambat. Sama kayak kita baca munajat ini. Mungkin sudah Allah janjikan ujar Allah apa? Para jekian. Orang menuntut ilmu itu para jekian, apalagi orang membaca munajat. Dikisahkan para wali Allah yang menduakan dua lawan kita, ya Allah kabulakan doanya, panjangkan umurnya, beriakan rezekinya yang lebih banyak daripada yang dapat sudah. Itu pun menduakan juga karena sama kayak pian dia rancak bulan diberi minantu duit pian sayang kok. Ini anak begini jangan begini minantuku bagus sudah apa kesalahannya. Tapi mun tapi mambari pula kadang mereka begini kata saya kamai. Lagin pinawani punya mintuha minantu maginnya Pani pang pula dikit tuh hilang. Kalau pinah besar bunyi nampamanya padahal itu boleh diumpamakan aja jangan. Kenapa? Karena mana mintuha tuh sama kayak mama sampian juga. Sama kayak mama. Begitu kaja kada bekal itu termasuk mintuha. Artinya berkata para imam, sesuatu yang mungkin terjadi sebagaimana mukjizat Nabi, mungkin juga terjadi karamat wali antaranya. Artinya berkatalah para imam sesuatu yang mungkin terjadi sebagaimana mukjizat Nabi, mungkin juga terjadi karamat pada wali. Antara keduanya tidak ada perbedaan. Jadi mukjizat pula karamat. Mukjizat itu para nabi, karamat itu kepada para wali. Ternyata pula tinggi mukjizat. Kenapa? Gugurin takkan nabi. Nabi itu punya pula kebanyakannya aulia juga. Makanya orang alim sudah itu kurang jadikan nabi pula kada sembarangan pintar, halim, bagus-bagus, pulang-pulang lah. Mukjizat nabi mungkin juga terjadi karamat wali Allah. Antara keduanya tidak ada perbedaan kecuali pengakuan kebenaran pada diri Nabi. Sebenarnya karamat itu kembali pada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kada kawa pula karamat itu kita kehendaki orang nang hendak mandaki kambang berniat orang tangkabul hajat berniat. Kenapa? Karena mana ya termasuk orang tuh yang dikasih Allah. Padahal di dunianya kayak orang biasa-biasa aja, cuma pak ibadah baikan. Ada kalau kadang-kadang orang tuh pula meninggal hari Jumat malam Jumat pak ibadah ada orang biasa, mungkin ibadah sini biasa-biasa aja, cuma lawan orang baikan benar, mungkin di situ karamatnya kelebihannya. Ya pasti ada kelebihan orang yang kayak gitu. Kenapa? Karena mana disebut orang tuh mati syahid, itu pasti ada kelebihannya. Cuma ngarang kita kada tahu sama orang kadang-kadang pak ibadah tidak kada terlihat. Masakannya meninggalnya baik-baik, mungkin orang beribadah bersesambungan kada ada bakuya-kuya. Oleh karena itu kalau kita dapatkan karamat para wali Allah, betapapun keajaiban karamat itu, jangan terkesan menganggap bertentangan dengan syariat. Dia menurang bakaramat itu pula jangan heran juga kita, maksudnya heran itu
jangan disambut angun aja pok karamat sesuai, jangan, karena pernah kelebihan kelebihan manusia itu ada sudah masing-masing aturannya. Kada kawa hendak kita nak berpegang. Sama kadang-kadang gua amun si anu itu jam untung antuk kada mau kaya. Kada tahu kalau pina aja belaki orang berduit. Jadi kaya. Si anu itu aja laki-laki toko depan kaya. Kalau pinanya begini orang berduit. Umpamanya apa bo laki orang berduit itu meninggal sekalinya inya judunya pula bisa jadi itu kebanyakan kayak gitu pula cirinya tuh ada. Makanya kepada kita pemenyepian meninggal. Makanya laki pian begini berarti rezeki di bini anom pula. Itu dicontohkan pula. Jadi kita jangan lupa beribadah. Kita pula kumpul sekalinya meninggal laki kelambe bini. Untung Jepang boleh bila pian rida dapat pahala. Jangan sangat buat sudah kita meninggal kesana sini lagi dapat pahala, kita pula dapat pahala. Kalau sangat lagi pula jangan nyade juga kadang-kadang bu pengen jangan berbini lagi kita kalau belum bertamuan aja di surga kita pasti bukan kurang tak gitu berbini saya kurang akhirnya bertamuan aja lawan pian bu karena ada aja bertamuan di alam akhirat. Kebanyakannya begini pang laki-laki ini bulan. Jadi kita bertamuan aja. Walaupun sini begini berapa ekor, kadang-kadang tatamu aja lawan pian pulang. Artinya sarak daripada sarak mati pang pian bulan. Bertentangan dengan syariat karena karamat yang ada di tangan para wali itu hakikatnya adalah mukjizat Rasulullah. Karena apa yang terjadi pada diri Nabi mengenai mukjizat mungkin juga terjadi pada diri wali Allah sebagai daripada karamat. Nah, di sini pula kenapa? Takuya karamat ini bagian daripada munakib. Bila munakib gugurnya tak karamat. Kenapa? Karena mana sekiranya kita menuruti etibar kepada sidin. Saya kira mudah-mudahan meninggal hidup kayak sidin, meninggalnya pun kayak sidin. Amin ya rabbal alamin. Tuh pula karena mana orang tuh bagus sudah bu. Semuanya manusia pula hendak masuk surga beredar. Orang naik haji nak masuk surga bo. Orang beribadah ke surga tujuannya amun kada surga lawan neraka. Ngapa lagi beribadah ini? Ngapa ada surganya ada, nerakanya ada, gembiranya ada kita di dunia beribadah. Takutnya ada berbuat daripada maksiat. Bagian yang keempat pulang pula arti tawasul. Nah ini tawasul pulang bo. Ipen di tawasul yang menkakanakan itu aja. Tanumnya kada berdosa juga bagus juga boleh biaya kenapa? Nya kurang amal. Kebanyakannya orang meninggal ini kurang amal, hendak minta kirimi aja. Cuma kadang-kadang kita kadang mengerti, kada tahu-tahu. Pada anak pian itu kita bisa menolong pian. Bilanya sudah meninggal, waktunya lagi harusnya kada sing dosa. Bila kakanakan bulan meninggal lagi halus, bukan insya Allah pasti masuk surga. Kenapa? Inya kada berdosa. Orang nang ke neraka lantaran dosa melampau daripada batas. Arti tawasul ialah bahwa seorang minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan ucapan, dengan berkat sipulan. Nah ini po dalilnya po. Ya Allah berkat kulun membaca salawat mudah-mudahan hujan pian setupakan dulu. Nah, bilang, ya Allah berkat kulun membaca Quran mudah-mudahan anakku selamatan di kampung orang. Bagus juga. Ya Allah berkat membaca burda mudah-mudahan rezekiku bertambah ruah. Atau pula berkat membaca mudah-mudahan engkau limpahkan rezekiku sekira kawa beribadah. Cuma engkau beribadah dan bertinggalan. Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan bagus beriman dan matikanlah kami dalam keadaan beriman. Berilah kami rezeki sekira kami taat kepada engkau. Panjangkan umur kami sekira kami taat kepada engkau. Jadi kita pula jangan berdua panjang umurnya aja, taatnya ditambahiakan. Di arti tawasul ialah bahwa seorang minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disertai dengan ucapan, dengan berkat sipulan atau dengan kebesaran sipulan atau dengan sesuatu amalan atau dengan sesuatu ayat Quran atau dengan berkat salawat lain-lain cara
ini demikian itu tidak dilarang dalam agama. Jadi boleh pula kada dilarang. Cuma ini gue jangan kuriak-kuriak pangsupan kita. Begematan. Kami yang bisa ya Allah berkat ulun sembahyang sunat. Mudah-mudahan lapang akan dada ulun. Nah gitu. Kenapa jadi minta lapang? Karena kadang-kadang kita ini banyak pikiran. Masalah ada mau tuntung ada masalah. Jadi minta lapang akan. Nang melapangakan Allah, nang kita mencarokakan pun Allah juga. Dia kita meminta mudah-mudahan gembira terus, jangan sampai sedih. Jadi dunia ini diserahkan itu pulang-pulang, amun kawa jangan sedih, jangan sedih, amun kawa gembira. Nah, pangjipin banyak pikiran jangan tapi dipikirakan. Karena mana dunia ini satu matanya juga nang kita tuju bukan dunia tapi dalam akhirat. Kita bila orang gembira itu gue nyaman hidup. Tapi bila orang sedih aja sakit pian juga namanya menyakiti diri. Rambut kusut, baju uncang anjing, pula pindah umut-umutan. Nah itu akibatnya, akibat orang banyak pikiran. Jadi di sini ulun memadakan jangan tapi dipikirakan benar. Karena banyak pikiran tuh dunia aja itu gue ketujuh iblis. Iblis ketujuh bila banyak pikirannya ketujuh mamaraki. Macam-macam dia nih yang pian dua jadi kada kakara akibat ulah kita pula. Allah madakan dua sudah dua apa? Akal. Akal diberi kita berpikir. Bila kita pikirkan kada mau tuntung kayak apa aja masalah. Namun sudah janji pian pula kada kawan diubah-ubah. Mungkin nak ciri naik haji kada mau mati kecuali tulak. Amun pencirinya kada walaupun pen kayak apa hendak nyatur soalnya mati. Nah, kada kawannya cirinya kada adanya ciri itu dasar ada, bu cirinya sudah ada. Dan cara-cara pulang demikian itu tidak dilarang dalam agama karena setiap muslim tetap berkeyakinan dan percaya bahwa semua itu apa saja hanyalah merupakan sebab. Tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Sedangkan yang berkuasa serta mengabulkan sesuatu hajat itu adalah Allah. Itu keyakinan kita sama mengkayakan orang, memiskinkan orang itu Allah juga Bapak hendak. Makanya kita bila kita kaya minta tambahkan lagi, saya kira nyaman rajin beribadah. Bila kita miskin ya Allah tambah ya karena ulun rida aja cuma ketentuan pian. Cuma ulun minta sekira ulun hendak beribadah taat kepada pian. Kalau gue dapat kada dapat jadi ibadah sudah. Sama kayak baca menakib ini belah kata para jekian mati beiman lonturan dosa manulak bala. Tapi jekian je rezekinya pina kada datang mungkin mula kina di akhirat. Ini bila pun kada yakin kayaknya tiga kada ngapa kada dapat ngapa-ngapa. Sekira meyakinakan pian binaran sudah habis saya. Amun pun kada yakin juga ya tadi berarti percaya lawan siapa lagi karena mana kitab tuh kada mau dusta. Keyakinan kita bahwa munafik ini kelebihannya banyak, di antaranya Allah tambahkan rezeki nang membacanya, nang mendengarkannya, nang mengadakannya. Amin ya rabbal alamin. Dan lagi pulang bulan Imam Sawi di dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi ala lahul khalqu wal amru. Imam Sawi berkata wal muradu bil khalqi al ijadu wa bil amri at-tasarrufu wa tasarruful hadisi innama huwa bitasrifillah la wa laysa li makhluqin istiqlalun bitasrifi abrin wa innamal abdu wa madahirul tasrifi paman akramau ajra jalban khairi wadab an-nabi ala yadai kamu'jizatil anbiya'i wa karamatil awliya'i wa man hawa wa man ahanahu ajra syarra ala yadai. Artinya pun sesungguhnya Allah menjadikan dan melakukan dikehendakinya dengan lapas bil khalqi, menjadikan lapas bil amri, melakukan. Adapun perbuatan hamba itu sesungguhnya hanyalah saja melakukan, sedangkan makhluk tidak mempunyai kekuasaan. Maksudnya bulan biar menyariatiakan hajat. Kadada kekuasaan kada kawa bak hendak, amun bak hendak kita ngapa bondak kaya berdekaan.
alim beretan, bungas beretan, mulia beretan, boleh kalam kubur masuk surga beretan. Kehendak kita cuma pasti ada kekalan, makanya sudah diadakan dua, surga lawan neraka. Kita nang memilih. Bila hendak masuk surga rajin ibadah, bila hendak ke neraka jangan beribadah. Bila hendak kaya rajin berusaha, bila hendak tidak kaya jangan berusaha. Nah di situ jadi Allah yang menentukannya, tapi di situ ada jalan keluarnya. Banyak pikiran jadi jernih. Bila kita berancak beruduh, pikiran ini menjadi jernih, lapang, dari iblis kada kawan masuk. Tetapi kalau memasuki bila kita daripada beruduh sama sampai 7 bulan bila assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, bila pin menguliah kuliah inarak sembahyang kuliah pulang, tapi bila assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, naik pulang sin mangkada pulang asar, naik pulang mangkada pulang zuhur. Nah itu ngarannya bulan iblis kada sawat masuk, ayo sawat bagenak kuliah itu sama orang sudah bulan buang maghrib lawang baralawang berapa hatian gena pas tagurinya tak kaisa limpat paisa habis mangkada maghrib nya iblis ketujuh mamusuti. Nah dispusutinya saya kira pian mau guring, jangan mau beribadah. Bila pian bakar aja bulan ada tapi dulak, tapi membaca Quran dikit jodoh lebih supaya bulit sudah padat. Nilai lain pang godaan itu ada. Bila pian bekerja ya kayak dua kak, tapi bila kita baca Quran kan, baca salawat kan, umat bulan pina panat. Kenapa? Gangguan itu ada, ya iblis tuh pak manggudannya. Bila masalah dunianya kena mengganggu, tapi bila masalah akhirat diganggunya. Lo ngapa? Bila kita mengerti berarti ini ada kebaikan kepadaku. Sesungguhnya Allah saja, sesungguhnya hanya Allah saja yang melakukan, sedangkan makhluk tidak mempunyai kekuasaan sendiri untuk melakukan sesuatu apapun juga. Selamanya hamba hanyalah sekedar tempat kenyataan bagi perbuatan Allah. Tempat perbuatan Allah bu ya kita nyata. Bila pen berjalan di situ ada kekuasaan Allah. Makan ada pula kekuasaan Allah, artinya kanyang. Kenapa jadi kanyang? Di nasi itu ada kekuatan Allah jadi kanyang. Namun kita pandang isap nasi gue makanya ya nak jurang sirik hampir kadang merasa Allah yang berkuasa. Tangan bergerak, jalan-jalan, bila kita mata melihat, memandang akan pandangan yang bagus-bagus, saya kira Allah itu ridha kepada kita. Tempat kenyataan bagi perbuatan Allah, maka orang yang dimuliakan Allah, dilakukan Allah atas dirinya untuk mendapatkan kebaikan dan mencegah kemudaratan seperti mukjizat Nabi dan karamat wali-wali Allah. Sedangkan orang yang dihinakan oleh Allah, dilakukan Allah atas dirinya daripada kejahatan. Jadi bila Allah bilang marah lawan kita ya, orang tuh rancak berbuat maksiat diandaki nang kejahatannya. Ada orang-orang beriman diandaki lawan daripada kebaikannya. Nah itulah pula sejarah daripada munakib Siti Khadijah. Mudah-mudahan berkat pian mendangari membaca munakib Khadijah, apa jerih payah pian mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Mudah-mudahan rezeki pian ditambahkan Allah, umur dipanjangkan Allah. Mudah-mudahan apa yang dicita-cita pian, apa yang disukai pian, apa yang dikatujui pian, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapa kami. Ya Allah, mudahkanlah dunia kami dengan berkat rezekimu. Jika rezeki itu di langit turunkan ya Allah, jika di bumi keluarkan ya Allah, jika sulit mudahkan ya Allah, jika haram halalkan ya Allah. Berkat nabimu, berkat rasulmu, berkat walimu, berkat kekasih
kekasih-kekasihmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkan kami di dunia, selamatkan di akhirat, lepaskan daripada neraka. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.